Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat navigasi untuk website kita. Dan juga tentunya kita akan styling juga navigasi ini ke dalam versi mobile ya guys. Tapi sebelum itu kita cek di website yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Di sini kita kekurangan underline di sini. Kemudian jarak image dengan sini juga terlalu jauh. Untuk itu mari kita optimisasi dulu untuk kita perbaiki ya. Nah, kalau kita lihat di image di desain Figma, ini ada space kosong ya guys. Nah, untuk itu kita harus crop dulu. Caranya kita duplikat keluar. Kemudian di ungroup. Ctrl Shift G. Kemudian diklik image-nya traveler 1, lalu pilih di sini crop. Nah, sekarang kita crop, dia mepet sampai pinggir image-nya. Jadi nggak ada space kosong yang tersisa. Oke, kalau sudah enter. Nah, seperti ini dia guys. Kemudian kita grup lagi. Di grup, kemudian diekspor. Seperti biasa. Ini kita buat 2 kali supaya high res. Ya, kemudian kita ekspor. Kita timpa image hero yang sudah ada kemarin. Oke. Sekarang coba kita refresh. Nah, image-nya sekarang sudah maksimal ya guys. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini enjoy. Garis bawah untuk enjoy-nya. Untuk itu coba kita ekspor dulu yang ini ya. Ini kalau sebelumnya sudah diekspor, ini harus diulang lagi ekspornya karena kita perlu mengcrop underline-nya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada space kosong nih guys. Nah, untuk itu kita akan crop ini dulu, baru diekspor. Di double klik sampai masuk ke dalam, lalu ditarik sampai mepet ke pinggir lainnya. Nah, seperti ini. Cuma ini hilang ya. Oke. Kita geser lagi. Oke. Nah, sekarang ini kita ekspor SVG tipenya decor underline SVG. Kita timpa yang lama ya guys. Oke, selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, kita masuk ke bagian index HTML. Ya, kalau kita perhatikan di Figma yang di underline, coba kita Ctrl Z lagi ya supaya mengembalikan desainnya ke posisi semula. Nah, seperti ini. Yang di underline adalah enjoy. Nah, untuk itu di enjoy ini akan kita bungkus dia dengan span. Enjoy. Enjoy ini berada di antara span dan spannya kita kasih kelas misalnya decor underline. Oke. Coba kita refresh. Nah, belum ada perubahan apa-apa ya guys. Untuk itu kita tambahkan kelas di decor underline. Kita masukkan di custom CSS ya. Karena ini berlaku untuk semua media, jadi kita nggak perlu dia memasukkannya ke dalam folder ke dalam media Maxwidth 91 atau 576. Kita akan taruh dia di luar saja. Karena ini berlaku untuk semua screen. Decor underline posisinya relatif ya. Kemudian decor underline after ini kita gunakan pseudo element. Kalau after dia harus meminta property content yang isinya bisa kosong. Kemudian width-nya kalau kita lihat di Figma berapa ini? Oke, kita perkirakan aja dulu, nanti kita akan perbaiki di inspect element. Misalnya 200 pixel, height-nya
pixel. Kemudian backgroundnya kita akan ambil image URL, image decor underline SVG, dan pastinya no repeat, posisinya center. Kemudian background size, kita pilih contain. Dan posisinya di sini kita atur absolute ya. Absolute, bottomnya 0, leftnya 0, rightnya 0. Yang ini akan kita perbaiki nanti di inspect element. Coba kita refresh dulu. Nah, ini underline-nya sudah ada, tapi masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itu kita buka dulu inspect element dengan menekan F12 di keyboard di Windows-nya ya. Ya, sekarang kita arahkan dia ke sini, ke span decor underline. Diklik tanda segitiga, dipilih di sini after. Nah, di sini bottomnya 0, harusnya dia lebih tinggi. Kita geser ke atas ya. Kemudian di kanannya harusnya juga lebih panjang. Oke, kita kasih dia minus. Posisinya absolute, width-nya nggak perlu kita atur. Yang penting right-nya di sini dia kasih tahu. Nah, di sini dia agak lebih sedikit ya. Dan left-nya juga agak lebih ke kiri. Nah, seperti ini, dan posisinya Z-index-nya di belakang. Ini satu. Coba kita lihat. Ternyata dia sedikit saja ke atas. Artinya bottom-nya kita kurangi. Nah, begini guys. Oke, kalau sudah ini kita blok ya. Kemudian di copy yang ada di sini. Oke, coba refresh. Nah, seperti ini dia guys. Oke, selanjutnya kita akan masuk cara membuat navigasinya. Tapi space atasnya terlalu sedikit jadinya ya. Coba kita inspect lagi masalahnya di mana. Call LG6. Call LG6. Oke, raw container hero. Berarti hero ini kita akan kasih padding top. Padding top 100 pixel supaya lebih ke bawah. Oke, posisinya di 95, custom CSS 95. Padding top 100 pixel. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan navigasinya. Tapi sebelumnya saya mau mengenalkan di sini sedikit tentang Bootstrap ya. Di sini hero. Nah, di sini kita akan menggunakan tag HTML5 namanya nav. Nah, di dalam nav inilah kita akan memasukkan menu-menu kita. Kalau sekarang kita bikin di sini misalnya logo. Kita lihat di sini kelasnya misalnya kita kasih BG Danger untuk melihat area dari nav ini yang mana saja. Ya, coba kita lihat dulu. Kita refresh. Nah, ini dia guys. Nav ini memenuhi dari kiri ke kanan layar. Sementara di sini di desain dia berada di tengah. Nah, untuk itu kita akan menggunakan container di sini. Coba ya kita perhatikan. Di dalam nav ini kita membuat sebuah kelas dari Bootstrap yaitu container. Di dalam container ada row. Ini sudah strukturnya Bootstrap. Kemudian di dalam row itu ada kolom. Kita mau kolomnya berapa? Kalau mau full di tengah, kolomnya 12. Dari mana datangnya 12 ini? Karena Bootstrap mempunyai sistem kolom atau grid 12. Kalau kita hitung di Figma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kolom. Jadi ini sepanjang ini guys. Kalau call 12 ya. Coba kita kasih di sini logo dan kelas call 12 ini kita kasih BG success.
Coba kita refresh. Nah, ini dia guys. Yang ini adalah area kontainer yang warna hijau, sedangkan yang merah itu areanya nav. Nah, sepertinya kita akan menggunakan area dari kontainer ini. Ini kan call 12. Kalau seandainya call-nya 6, areanya sampai mana? Call 6 berarti setengah dari 12 dan posisinya sebelah kiri. Oke guys, begitulah cara sedikit pengenalan tentang Bootstrap mengenai kolom. Oke, di sini call 12, BG suksesnya kita hapus. Oke, ini BG danger kita hapus karena ini cuma sebagai contoh saja tadi ya guys. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan call 12 di sini. Karena kalau kita lihat di Figma, dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu area untuk logo dan area untuk menunya. Nah, untuk menu ini kalau kita lihat dia memiliki kolom 3, 6, 9 kolom. Dan untuk logo 3 kolom. Oke, berarti di sini kita akan gunakan call 3 dan call 9. Nah, kalau ditotalkan jadinya 12. Nah, di dalam call 3 ini kita akan buat sebuah kelas untuk logo. Kemudian logo ini kita ekspor. Logonya kita ekspor. Kalau bisa SVG itu lebih bagus. Nah, namanya logo. Kemudian di sini kita nggak ada perlu image lagi ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan dia image, source-nya ke img logo. Alternatif teksnya logo, kemudian kelasnya juga logo. Kemudian di dalam call 9 ya. Di dalam call 9 ini kita akan masukkan dia ke dalam ul li tag untuk menu setiap menunya. Di dalam li ada a href. Nah, di sini kita sepertinya ada typo ini ya. Oke. Destination. Destinations, kemudian hotels. Berapa buah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebetulnya untuk navbar ini kita bisa saja menggunakan navbar yang disediakan oleh Bootstrap. Nah, di sini ada nav. Nah, ini sudah ada sebenarnya yang disediakan oleh Bootstrap, tapi saya memilih untuk membuat sendiri karena lebih mudah untuk dikustomisasi untuk versi mobile-nya. Oke, sekarang kita kopikan dulu semua menu ya. Flights, booking, login, sign up, in. Nah, untuk drop down-nya kita akan menggunakan drop down-nya Bootstrap nantinya. Tapi sebelum itu coba kita refresh dulu ya. Nah, seperti ini tampilannya guys. Sekarang kita akan styling untuk ininya dulu, untuk menunya. Inspect elemen. Nah, kita perlu menambahkan ul ini sebuah kelas. Misalnya wrapper nav. Ini marginnya 0, paddingnya 0,
display flex, justify content flex in karena dia merapat ke kanan. Align items secara vertikal itu center, kemudian gapnya 30 pixel. Kalau kita lihat jarak di antara ini adalah 55,9. Kita genapkan aja jadi 56. Gap 56 pixel. Kemudian untuk li-nya list style-nya none. Oke. Kemudian untuk tag A-nya kita kasih color-nya hitam aja dulu. Kemudian text decoration-nya none. Text decoration-nya none. Ini fontnya Google Sans. Oh, ada font baru lagi. Tidak apa-apa lah, kita pakai Poppin saja. Ini size-nya 17, line height-nya 21. Font size 17 pixel, line height 21 pixel. Dan wrapper nav, kemudian nav ini kita kasih padding ya guys. Nav paddingnya 20 pixel atas bawah atau 40 pixel lah. 40 pixel atas bawah, kiri kanannya 0. Kemudian displaynya ya karena ini belum tengah sepertinya nih. Untuk call 9-nya belum tengah. Wrapper nav height-nya 100%. Nah, height-nya 100% baru sekarang posisinya sudah di tengah. Oke, sekarang coba kita inspect dulu ya. Kita copy dulu semua style kita nih ke dalam custom CSS. Oke, coba kita refresh. Nah, seperti ini nih guys. Tapi di sini kita butuh drop down untuk IN-nya, untuk bahasa ya. Kalau kita lihat di sini IN ini huruf besar semua. Oke, coba kita cek di indeks HTML. Oke, nah selanjutnya kita akan menggunakan drop down untuk IN ini. Coba kita lihat di dokumennya Bootstrap, drop down. Seperti ini drop down-nya. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah untuk drop down kita perlu di sini kelas drop down di parent-nya. Kemudian untuk children-nya nanti untuk parent dari drop down-nya harus ditambahkan kelas drop down menu. Begitu ya. Oke. Coba kita simpan ini ke dalam kelas drop down. Kita tambahkan kelas drop down. Kemudian UL-nya kita tambahkan kelas drop down menu. Ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu tag A untuk sementara. English dan ID. Oke, coba kita refresh. Ternyata ada yang kurang. Coba kita perhatikan lagi. Oh, di sini harus ada drop down item. Oke, kita copy. Drop down item. Coba kita refresh lagi. Oh, apa yang salah ini? Coba kita inspect lagi di Bootstrap. BTN type. Oh, ada drop down toggle juga nih sini guys. Drop down toggle, data toggle. Nah, ini perlu nih. Database toggle. Database toggle. Kita tambahkan di sini. Database toggle
title sama dengan drop down menu ya. Bukan drop down menu, tapi drop down saja. Coba kita refresh. Nah, ini dia guys. Sudah ada muncul drop down-nya, tapi ini perlu kita restyle, kita styling ulang. Ini harusnya munculnya di sebelah kanan IN ini, bukan di kiri. Oke, apakah di sini ada pilihannya? Right align. Sepertinya ini, right align menu. Drop down menu in. Nah, ini dia. Drop down in. Kita mau dia berada di kanan dari menu ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan ini guys. Row dari drop down-nya. Row dari drop down. Apa kita mau pakai ini aja ya? Ini nggak bagus. Oke, kita ambil dari sini, kita ekspor. Atau kita copy dia sebagai SVG saja. Kita masukkan dia di samping IN ini. Nah, ini dia. Supaya kita bisa kasih styling untuk ini, untuk title. Ini kita ganti jadi button aja, yang tadinya A kita ganti jadi button, href-nya nggak perlu. Selanjutnya kita tambahkan kelas wrapper drop down ya. Coba kita refresh. Nah, seperti ini dia. Oke, di sini kita kasih custom class background transparan, bordernya none. Kita copy ke custom CSS. Oke, coba di refresh. Nah, sekarang kita sudah punya drop down di sini ya guys. Selanjutnya kita mau bikin untuk sign up ini. Dia ada border. Nah, coba kita tambahkan dulu sebuah kelas untuk sign up di sini ya. Kita tambahkan kelas btn outline secondary. Kita refresh. Nah, ini dia guys. Sudah ada langsung. Cuma kalau dilihat di sini dia secondary ini warnanya hitam ya. Sementara yang di sini agak abu-abu. Nah, untuk itu kita timpa dia. btn secondary. Nah, ini dia guys. Kita blok semua. Kita masukkan ke custom CSS. Nah, ini kita ganti jadi hitam. 000. Oke, untuk hover color. Coba kita refresh. Nah, dia sekarang sudah hitam ya guys. Login, booking, flight, hotel, destination. Cuma di sini nggak ada animasinya nih ketika di hover. Nah, kita mau di sini. Coba kita inspect ya. Oke, wrapper nav LIA. Di sini kita sudah punya kelasnya. Oke, ini dia. Hover. Colornya yang tadinya hitam kita ubah sedikit. Jadi 2B. Coba
Coba kita refresh ya. Nah, kelihatannya guys perubahannya. Nah, sekarang ini juga ikut berubah. Padahal ini kita mau tetap putih. Oh, gimana caranya? Coba kita inspect lagi. LIA, sign up. Sign up, apakah dia punya struktur yang sama? Ternyata iya sama dengan yang lain. Oke, untuk itu kita perlu bikin BTN outline secondary pakai important di sini nih. Hovernya putih ditambahkan important supaya ini lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain ya. Kayak di sini dia kan juga punya color hover di sini. Color hover. Di sini juga punya hover color. Jadi kalau kita mau sesuatu itu mau diprioritaskan, kita tambahkan di sini important. Sini juga supaya nggak ditimpa oleh style yang lain. Coba kita refresh. Oke, ini jalan. Dan ini, oh tetap belum jalan ya. BTN hover. Oke lah. Lalu itu kita bikin kelas baru saja. BTN online secondary ini kita tambahkan di mana tadi? Di A. Oh iya ya. Langsung hover ya. Hover. Color. White. Important. Nah, ini dia guys. Oke. Kita sudah bikin navigasi untuk desktop, tapi belum untuk mobile-nya. Nah, selanjutnya kita akan bikin responsifnya ya guys. Kita akan mulai merubah desain ini menjadi responsif ketika screen-nya kecil dari 1200. Kecil dari 1200. Karena kalau kita lihat di sini, di 199 dia sudah berubah tampilannya. Tapi terlalu jauh kita merubahnya. Oke, ini 1200 kita kurangi aja gapnya jadi 36. Ya. 36. Kita masukkan di max width 1199. 991 berarti ditambah di atasnya. Karena urutannya kalau pakai max width itu dari yang tertinggi dulu ya guys. Media. Max width 199 pixel. Nah, sini kita tambahkan. Cuma yang perlu diubahkan hanya gap. Nah, yang lainnya nggak perlu. Oke, kita refresh di sini. 1200, di bawah 1200 masih aman. Kalau bisa di 992 kita ubah. Wow, 996 masih aman. 992 masih aman, berarti 991. Nah, di sini kita akan ubah dia menjadi hamburger. Nah, di sini guys. Kita akan masukkan stylenya di dalam max width 991. Tapi sebelum itu kita bikin dulu tampilan untuk ini. Untuk nav-nya kita kasih posisinya fix. Bukan pointer events. Position fix. Top-nya 0, left 0, right-nya 0, bottom-nya juga 0. Background color hitam. Display flex. Justify content center, align item center. Nah, sekarang dia berada di tengah. Background color hitam nggak jelas ya. Oke, kita kasih putih. RGBA 000,5. Ini kita ubah jadi putih. Dan transparansinya agak ditebalkan sedikit. Seperti ini. Kemudian wrapper nav
call 3, call 9. Nah, di sini ada lagi nih guys yang perlu kita tahu ya. Tapi sebelumnya kita kopikan ini dulu. Kita masukkan dia di dalam Maxwitch 1199 pixel. Nah, di sini kan kita bikin call 9. Jadi ini untuk semua screen. Layar kecil, layar lebar, semuanya memakai kolom 3 dan 9. Nah, kita mau call 3 ini hanya untuk layar yang lebar saja, yang large. Maka kita tambahkan di sini LG. Jadi call LG3 artinya di layar large kolomnya 3, tapi di bawah dari large itu jadi 12 dia. Oke, coba kita pilih. Nah, seperti ini. Sekarang dia sudah jadi 12. Logo ini, jadu ini kita tampilkan dia di tengah. Kita kasih margin bottom 40 pixel, terlalu jauh ya. Oke, 30, 20. Oke. Nah, wrapper nav di sini kita kasih flex direction column. Jadi urutannya ke bawah. Dan align itemnya center, justify content center, tidak masalah. Oke, kita kopikan guys di 1122. Bukan 1122, 1199. Ini UL-nya kita hapus. Coba kita refresh. Nah, ini dia tampilan menunya untuk mobile. Kalau kita terus screen ke bawah, posisinya tetap sama. Tapi ini enjoy-nya di atas ya. Oke, perlu kita tambahkan juga di sini nav. Nav ini top 0, left 0. Oh, ada padding ya. Paddingnya kita hapus di sini. Paddingnya 0. Z indeksnya 93 kali supaya dia berada paling atas. Ya. 183. Kita timpa nav di 183. Kita refresh. Ya, seperti ini. Dan tentunya kita mau sebentar dulu. Ini width-nya bukan right ya. Bukan left, tapi kita ganti dari width 100 VW. 100 VW. Tapi kalau separuh kayak gini juga bagus nih guys. Oke lah, 65 VW. 65 VW. Bagus nggak ya? Atau kita fullkan saja. Oke, kita fullkan aja lah dulu. Tapi kalau kalian mau setengah juga nggak masalah. Nah, di sini dia setelah muncul width-nya 100 VW, tapi pas di awal dia menghilang, yaitu min 100 VW. Bukan width, tapi right. Yang sekarang right-nya 0, tapi awalnya min 100 VW dia sembunyi. Ketika diklik nanti right-nya berubah jadi 0. Right-nya berubah jadi 0. Tapi awalnya min 100 VW, nggak kelihatan dia. VW ini adalah view width. Nah, ini dia untuk nav. Kita kopikan dia di sini di 183 tadi ya. Kita timpa. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan menu tersebut? Tentunya kita membutuhkan sebuah hamburger di sini ya. Ini hamburger. Untuk hamburgernya kita menggunakan hero icons dev. Nah, di sini kita tersedia nih beberapa icon ya yang bisa kita pakai. Yang mana ya? Yang ini aja. Ini yang ini kita copy code-nya. Kita masukkan dia di sini, di indeks HTML, berada di dalam nav ya. Dalam nav, bukan dalam nav, tapi kita buat dia terpisah.
kita kasih dia nama hamburger. Nah, di sini ada SVG-nya. Stroke width, stroke color. Colornya apa? Hitam. Coba kita refresh dulu. Nah, ini dia guys, terlalu besar. Oke, nggak apa, kita style dia hamburger. Hamburger nih width-nya 50 pixel. Positionnya fix. Right 30 pixel. Ya, kenapa kita kasih fix? Supaya nanti ketika di scroll menu ini tetap muncul di atas. Nah, seperti ini kursornya pointer. Oke, jadi ketika diarahkan kursornya berubah jadi gambar tangan gini, guys. Oke, kita inspect dan kita masukkan dia ke dalam style custom CSS mulai dari 991. Kenapa 991? Karena disinilah hamburger ini displaynya blok. Oke, sebentar. Kita akan gunakan CSS Bootstrap nanti. Nah, ini ya guys, ketika di scroll posisinya tetap fix. Tapi kalau kita lebarkan di sini kan dia juga muncul. Harusnya dia hanya muncul di bagian di bawah large. Seperti yang kita gunakan di sini tadi ada call LG3. Nah, di sini kita juga bisa tentukan untuk D untuk display ya, D LG non. Artinya untuk large, untuk screen large ke atas displaynya non. Ya, coba kita refresh. Displaynya non, tapi kalau dia di bawah dari large, di bawah dari 991, wow. Apakah kita salah kasih tadi ya? Hamburger nav. Oh iya ya, oke, ini salah nih. Nav ini harusnya di 991. Wrapper navnya juga, logo juga. Wrapper nav 36 pixel. Nah, di sini logo dan wrapper nav ini masuk ke 991. Sorry guys, kita salah. Harusnya tampilan menunya mobile itu dimulai dari 991 ke bawah, bukan dari 1199 pixel ke bawah. Oke, coba kita refresh. Nah, ini kan masih bagus tampilan desktopnya. Kita kurangi lagi screennya sampai 991. Nah, 992 masih seperti ini tampilan desktop. Tapi di bawah dari 992, nah ini hamburgernya sudah muncul. Kalau lebih, hamburgernya hilang, 991 ke bawah, hamburgernya muncul. Oke guys, kalau kita lihat di mobile, seperti ini. Inilah tampilannya. Tapi terlalu jauh ya. Oh, ini hero, bukan nav. Hamburger. Topnya terlalu tinggi. Kita kurangi jadi 15. 15, right-nya juga 15. Nah, seperti ini guys, kita timpa lagi. 204. Ya, hamburger. Nah, tugas kita selanjutnya adalah ketika ini diklik, ya, ketika ini ditekan akan memunculkan nav ini. Untuk itu sekarang kita masuk ke bagian JavaScript, yaitu kita menggunakan framework library jQuery ya guys. Nah, di sini di dalam folder JS kita buat sebuah file dengan nama custom.js. Nah, disinilah kita mulai mengcoding untuk JavaScript kita. Oke, untuk JavaScript, untuk jQuery kita awali dengan $document.ready function.
Ini untuk memastikan apakah ini sudah jalan, misalnya kita tampilkan dulu di konsol log ya, ready. Tapi jangan lupa ini kita panggil dulu di indeks HTML kita. Pastinya ini di bawah jQuery. Oh, kita belum ada ya jQuery ya. Tidak apa, kita masukkan dulu jQuery.js, custom.js. Nah, di atas ini, sebelum kita menggunakan jQuery, kita harus panggil dulu library-nya di atas ini. Untuk itu, kita download dulu jQuery-nya. jQuery CDN. jQuery CDN. Ini dia. Kita akan pilih jQuery versi 3, tipenya yang minify. Nah, ini kita copy. Kita masukkan dia di paling atas sebelum kita menggunakan custom.js. Oke, coba kita refresh. Dan kita lihat di konsol sudah muncul di sini ready. Jadi artinya yang di custom.js ya, $document.ready ini adalah apabila dokumennya sudah ready di load, baru munculkan function yang ada di dalam ini. Nah, sekarang kita akan buat sebuah function ketika ya untuk memulai jQuery ini kita menggunakan tanda $, ya guys. Lalu buka kurung dan tutup kurung. Kemudian di dalam ini kita akan selektornya memakai ID atau kelas. Nah, kita mau ketika diklik hamburger, maka yang diklik adalah kelas hamburger. Nah, jadi kita copy di sini. Kalau kelas dimulai dengan tanda titik, masukkan nama kelasnya. Seperti ini, hamburger. Nah, ketika kelas hamburger diklik, nah di sini ada function klik ya untuk jQuery. Klik function. Nah, seperti ini. Ketika hamburger diklik, jalankan function yang di dalam ini. Nah, function dalam ini apa? Kita akan merubah CSS untuk nav ini. Untuk navigasi ya, untuk elemen nav. Nah, supaya lebih spesifik, mungkin nav-nya kita tambah kelas aja. Kelas namanya nav atau main nav. Ya, nav utama. Jadi ketika hamburger diklik, maka main nav add class, kita tambahkan ya kelas di sini show. Kelas show. Coba kita tes dulu ya. Perhatikan di sini ada nav kelas main nav. Nah, ketika ini diklik, perhatikan di sini di main nav, tadi klik, maka akan ditambahkan sebuah kelas show. Nah, sebuah kelas show ini akan menimpa style nav yang ada sekarang, yaitu di 991 tadi ya. Di sini. Jadi nav yang ada nav yang memiliki kelas show, maka posisi right-nya berubah jadi 0. Nah, seperti ini aja guys. Coba kita refresh. Ketika diklik, nah dia sudah berubah, sudah tampil sekarang ini kan menunya. Dan kalau kita lihat di sini nav show-nya right null, dan right yang sebelumnya akan di override atau ditimpa. Tapi kalau kita perhatikan ini munculnya kan secara tiba-tiba. Kita maunya munculnya ada animasinya lah gitu kan. Nah, untuk itu di sini di nav kita tambahkan transition 0.3s 0,3 detik. Coba kita refresh. Klik. Nah, sudah ada muncul nih guys. Selanjutnya kita perlu menambah kalau bisa ini hamburgernya di atas ini. Position Z index-nya kalau tadi 3 ini 4. Nah, di sini 4 guys. 4 di 213. 213. Nah, yang tadinya add class kita ganti jadi toggle class. Nah, toggle class ini artinya kalau class show-nya sudah ada, maka dia akan hilangkan. Tapi kalau belum ada, dia akan tambahkan.
seperti itu. Coba kita refresh, klik, muncul, klik lagi, hilang. Perhatikan di sini di main nav, kalau belum ada show dia akan tambahkan, tapi kalau sudah ada dia akan hilangkan. Nah, tapi ini kan nggak bagus kalau untuk close juga memiliki hamburger yang sama. Untuk itu, hamburger ini akan kita ganti dengan lambang close. Ya, coba ya, close times. Mana di button close? Coba kita cari dulu. Close. Wow. Ah, ini dia, Xmart. Kita klik pilih code-nya. Copy ya. Copy. Di sini, hamburger ini akan diganti. Sebentar dulu. Kita harus ganti toggle kelasnya di sini. Oke lah, kalau begitu kita bikin 2 saja di sini supaya nggak ribet. Di sini ada hamburger, ini ada close. Nah, untuk awal-awal ini SVG-nya kita tambahkan kelas ya. Kelas close denon, ini tidak muncul. Di sini kelas apa ya? Icon bar. Kita refresh. Nah, sekarang kan close-nya kan hidden. Nah, sekarang close-nya kan hidden. Coba kita lihat ya, kita inspect. Di sini ada close denon. Kalau kelas denon ini kita hapus, harusnya dia muncul. Ini lambangnya. Ya kan? Nah, ini akan muncul ketika ini diklik. Oke, sekarang kita toggle dia. Icon bar. Nah, di sini kelas icon bar toggle kelas denon. Kalau nggak ada kelas denonnya akan ditambahkan, tapi kalau ada dihapus. Selanjutnya di sini kelas close ya. Kelas close toggle kelas denon. Oke, coba kita refresh. Tampil. Nah, kalau close dia berubah, hilang, tampil, hilang. Oke guys, seperti itu ya guys cara membuat menu responsifnya. Nah, kalau misalnya di desktop kita mau drop down-nya seperti ini ya, rata kanan. Sedangkan untuk di versi vertikal, tablet mini atau mobile, kita mau drop down-nya harusnya berada di tengah. Nah, untuk itu kita perlu mengupdate atau menimpa CSS dari Bootstrap. Oke, coba kita inspect dulu. Drop down. Nah, di sini dia. Drop down di posisi X-nya kita bikin 30 atau 50%. 50% kurang ke tengah ya. Dan ini posisinya harusnya karena ini 50% ya. Left-nya 50% dan transform translate 3D-nya di sini harusnya min 50%. Jadi posisinya di tengah. Kemudian kalau kita mau tambahkan text align center. Nah, seperti ini. Ini khusus untuk layar vertikal, tablet mini atau mobile. Nah, untuk ini kita kopikan ya. Kita copy dan dimasukkan dia ke dalam drop down menu .show. Oke, ini harusnya masuknya di max width 991 pixel. Sini drop down menu .show. Nah, kita masukkan di sini. Karena transform ini sudah dimasukkan dari Bootstrap secara inline, jadi kita harus tambahkan di sini posisinya
bukan, statusnya important. Ya, dan posisi ini karena sudah ada, ini nggak perlu. Yang kita modif hanya transform translate 3D-nya. Nah, kalau kita biarkan kelasnya seperti ini, maka ini akan berlaku untuk semua drop down. Siapa tahu nanti ada kita menggunakan drop down menu ini untuk section yang lain. Supaya tidak terganggu ke section yang lain, maka di sini kita buat nama parent-nya. Nama parent dari menu kita adalah ini nav class main nav. Jadi di sini main nav. Jadi main nav yang ada di dalamnya drop down menu show, maka pakai transform translate ini. Jadi ini khusus untuk navbar atau drop down yang ada di dalam kelas main nav. Oke, coba kita simpan dulu dan kita refresh. Oh, apa yang salah? Coba kita cek ya. Oh, left 50%-nya tidak ditimpa. Jadi kita harus tambahkan di sini important. Refresh dan buka lagi. Nah, sudah tengah ya guys. Coba kita lihat di mobile. Mobile English juga sudah di tengah. Lalu bagaimana dengan yang landscape seperti ini? Kita English, kita klik dan dia berada di rata kanan. Nah, itu ya guys cara mengatur posisi drop down. Nah guys, kalau sekiranya kita mau, kalau yang sekarang kan logonya berada di dalam pop-up ini. Kalau sekiranya kita mau judulnya tetap stay di sini, sementara ketika kita klik hamburger yang muncul hanya menu saja, maka kita perlu mengedit beberapa kelas ya. Misalnya untuk ini, wrapper nav. Kalau tadi kita mengasih posisi fixnya untuk main nav, nah ini akan kita ubah jadi wrapper nav. Nah, coba kita perbaiki satu persatu ya. Nah, ini ada di line 195. Oke, kita coba cek di line 195. Nah, di sini ada nav. Harusnya di sini kita ubah jadi wrapper nav. Seperti ini. Coba kita refresh. Nah, sekarang title websitenya sudah muncul, tapi kita akan maunya dia di rata kiri. Nah, untuk itu di sini kita kasih text align-nya left. Lalu margin bottom-nya margin bottom 0. Oke, kita timpa itu ada di line 187. Custom CSS 187 text align-nya left, margin bottom-nya 0. Ya. Sepertinya belum sama tengah dengan hamburgernya. Karena hamburger memiliki posisinya fix. Topnya 15 pixel tadinya. Nah, untuk itu di main nav kita perlu update ini untuk paddingnya. Berarti di atasnya 15 pixel. Kalau hamburger ini tadi kan posisinya di topnya 15 pixel. Dan di sini ada jarak sedikit. Jadi kita perlu penyesuaian. Jadi jangan fix 15 pixel. Mungkin kita ubah jadi 20 untuk menyesuaikan dengan hamburger. 25, oke 25. Kita copy 139. Oke, 139. Nah, ini kita perbaiki sedikit. Kita akan pakai kelasnya yaitu main nav. Kemudian di max width 991 pixel di sini kita akan timpa dia dengan padding atas bawahnya 25 pixel supaya sesuai dengan posisi hamburger. Oke, nah sekarang ketika hamburger diklik, harusnya yang bertambah yang ditambahkan class show itu adalah untuk di sini wrapper nav show. Oke, di sini di index custom CSS ada nav show. Nah, di sini kita ganti jadi wrapper nav titik show, dan di custom JS juga disesuaikan
Di sini bukan main nav tapi wrapper nav. Oke, coba kita refresh. Klik. Nah, sekarang sudah muncul ya guys. Close. Iya. Oke, semua berjalan seperti biasa. Cuma bedanya sekarang yang tadinya logo di dalam menu ini, sekarang sudah pindah ke main site-nya di halaman depan. Oke, coba kita lihat di iPad. Nah, seperti ini landscape-nya ini. Dan ini sepertinya lebih cool dari yang tadi. Untuk kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, silakan subscribe dan share ke teman-temannya jika dirasa bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk komen supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupdate tutorial ini. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.